Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terpaksa belajar daring di atap bangunan rumah. Cara ini mereka lakukan lantaran sulitnya memperoleh sinyal internet di wilayah itu. Anak-anak ini harus naik ke atap sebuah rumah untuk memulai pembelajaran secara daring atau online. Cara ini terpaksa mereka lakukan lantaran sulitnya memperoleh sinyal untuk sambungan internet di Dusun Cibunut, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Para siswa sekolah dasar ini nampaknya terbiasa belajar di bawah teriknya matahari dan rela menunda kegiatannya saat hujan turun deras. Saya lagi pada nyari sinyal, Pak, karena kebetulan di dusun kami, di dusun Cibubut ini sinyal tidak stabil, apalagi sinyal internet gitu, Pak. Jadi sangat susah sekali sinyal di sini. Makanya anak-anak ini pada ini di atap ini MCK ini, Pak. Gitu. Setiap hari di sini, Pak? Hampir setiap hari bahkan setiap sore selalu berjajar di sini untuk mencari sinyal anak-anak ini. Beberapa pihak sempat menjanjikan warga dusun Cibunut untuk memperbaiki akses atau jaringan internet di wilayah itu. Namun hingga kini janji itu belum juga terlaksana. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Masya Allah, semoga adik-adik yang belajar dengan sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Ustaz, amin. Ustaz, saya ingin bertanya nih, adakah kisah serupa di zaman Rasulullah atau sahabat tentang mereka yang belajar dan menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan? Cukup banyak sebetulnya, baik zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan sampai ke belakangan itu saya kira banyak sekali kisah-kisah jerih payah ya ulama-ulama kita dalam proses mencari ilmu. Nah, salah satunya saya ingin menyebutkan kisah Imam Syafi'i yang saya kira dikenal luas lah di masyarakat Indonesia, pembawa mazhab Syafi'i ya. Itu beliau dulu mencatat pelajarannya itu di atas kertas bekas bungkus makanan. Jadi karena miskinnya, orang tuanya tidak mampu, beliau mencari kertas bekas bungkus makanan itu yang kira-kira masih bisa terpakai. Kalau akan ada bagian yang mungkin terkena makanan, tapi bagian belakangnya itu kan masih bisa digunakan. Nah, itu yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk mencatat apa yang beliau dengar dari pelajaran yang diterima dari gurunya. Kemudian perjalanannya juga, beliau menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan susah payah sampai kemudian bisa menemui seorang guru. Itu Imam Syafi'i. Belum lagi kalau kita lihat kisahnya Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis. Itu untuk menguji kebenaran atau untuk memastikan kebenaran sebuah riwayat yang beliau dengar dari seseorang. Beliau perlu melakukan perjalanan sampai ratusan kilometer dan memakan waktu yang berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Nah, di zaman sahabat pun begitu. Tidak jarang sahabat-sahabat seperti yang kita kenal, ada Salman Al-Farisi datang dari Persia menemui Nabi SAW di Madinah yang jaraknya tentu tidak sederhana, tidak dekat itu. Tujuannya apa? Tujuannya ingin memperoleh ilmu dari Rasulullah SAW karena beliau pernah mendengar ada seorang Nabi diutus membawa ajaran agama. Nah, itu semua kisah-kisah yang semacam itu saya kira menjadi dasar yang menguatkan kita untuk terus tidak berhenti menuntut ilmu. Nah, di zaman yang lebih kekinian lagi, kalau kita lihat kisah-kisah orang pesantren, itu malah ada yang agak lucu, tapi ini benar terjadi. Ada orang santri yang tidur di atas kelapa, bantalnya itu kelapa. Maksudnya apa? Supaya ketika dia bergerak dari tidurnya itu, dia terbangun, tidak lelap tidur terus-terusan. Nah, kan karena kelapa itu bundar sehingga mudah bergoyang ya. Itu maksudnya supaya dia tidak lelap tidur sehingga lupa belajar, lupa bangun malam, lupa sholat malam. Itu maksud dari mereka mengapa melakukan hal yang kadang-kadang lucu, kok tidur saja pakai bantalnya itu buah. Ya itu tadi supaya di India cerita santri itu mereka biasa mengikat rambut kepala lalu diikatkan di pintu. Nah, sehingga kalau dia ngantuk
kemudian kepalanya menunduk ke bawah, itu pintunya akan terbuka dan berbunyi, sehingga kemudian dia kaget dan tidak jadi tidur. Itu saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu ya, untuk memperoleh sebuah ilmu. Nah, yang dilakukan oleh anak-anak kita ini juga saya kira sedikit banyak mencontoh itu, namun yang ini agak berbahaya ini karena anak kecil dan di atas atap. Saya kira perlu perhatian dari pihak-pihak yang berwenang lah, itu jangan sampai itu terulang. Walaupun baik ya berusaha untuk belajar seperti itu, tapi kita perlu membantu lah untuk memudahkan mereka. Begitu Mas Dani. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz terkait kiat-kiat untuk belajar. Ini kan para imam terdahulu ini punya ingatan yang kuat Ustaz. Mungkin Ustaz punya tips terkait bagaimana sih caranya kita belajar agar kita bisa memiliki ingatan yang kuat nih Ustaz, yang mungkin pernah diterapkan oleh para sahabat. Kalau kita baca riwayat atau kisah hidup sahabat-sahabat dan imam-imam kita terdahulu, salah satu yang menjadi titik kesamaan antar mereka itu, mereka berpesan kurangi maksiat, menjauhi maksiat. Karena dengan kita banyak maksiat, kita menjadi jauh dari Allah, dan karena itu jauh pula dari cahaya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ibarat cahaya, yaitu al-ilmu nurun, nur itu cahaya. Dan cahaya yang dari Allah itu tidak akan datang, tidak akan diterima oleh orang yang bermaksiat. Nah, karena itu untuk memperoleh ilmu, hafalan yang kuat, maksiat harus kita jauhi, harus kita kurangi sebisa mungkin. Nah, itu yang tantangan terbesar masyarakat kita zaman ini. Maksiat seolah berada di mana-mana, di lingkungan terdekat kita. Nah, pandai-pandailah kita untuk menjauhi maksiat, perbuatan maksiat apapun, supaya cahaya ilmu yang dari Allah itu termasuk mudah menghafal, otak kita jadi encer lah istilahnya gitu, dalam belajar, dalam menghafal, itu bisa kita peroleh. Jauhi maksiat, saya kira kunci yang paling pokok gitu, Mas Deni. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muhammad Arifin atas waktu dan tausiah yang telah diberikan kepada kita semua, seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz, saya pamit. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dani. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.